Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Apa kabar? Maaf ya, saya lagi flu dikit, jadi suaranya agak kurang enak gitu. But anyway, saya sangat excited sekali untuk sharing kepada kawan-kawan semua tentang suatu hal yang sangat powerful. Gimana sih cara jualan di Instagram gitu. Baik kawan-kawan yang udah masuk, silahkan komen kalian lihat live ini dari kota mana saja. So I can notice guys, kalian dari kota mana aja nih ya dalam circle saya. Selamat datang semuanya. Halo Mas Vicky. Halo Mbak Yatun. Hai Mas Egi. Selamat datang semuanya. Eh, Wah, ada dari Bandung, Bali, Bogor. Wah, hai dari Makassar. Ya, ini lagi pilek, so I'm so sorry kalau misalkan suaranya nggak power karena ini lagi flu dikit. But saya excited karena mau sharing ke kawan-kawan semua. Jadi malam hari ini saya kembali lagi untuk live karena kan apa ya, itu DM banyak banget dan saya minta maaf kalau misalkan ada DM kawan-kawan yang belum kebaca. Sebenarnya saya berusaha benar-benar memaksimalkan apa yang ada gitu, tapi ternyata ya tetap aja selalu aja ketumpuk-ketumpuk jadinya tenggelam DM-nya. Jadi saran untuk kawan-kawan semua yang sudah DM terus mungkin dalam seminggu 2 minggu belum dibalas, itu di-up lagi aja biar nanti dia akan masuk lagi. Oke, nah kita langsung aja nih. Nah malam hari ini saya akan sharing ke kawan-kawan semua tentang microblog saya kemarin karena itu cukup banyak yang bertanya gitu, bilang apa sih, gimana sih cara step by stepnya, karena microblog itu belum cukup kuat untuk menjelaskan apa yang kawan-kawan bisa lakukan dan memang itu adalah strategi saya dalam jualan, bukan hanya sekedar jualan jasa tapi juga jualan produk. Jadi intinya adalah apa yang saya lakukan itu bisa juga diaplikasikan kepada kawan-kawan semua di dalam bisnisnya di Instagram. Karena saya mulai jualan di Instagram itu sejak tahun 2017. Jadi 17, 18, 19, 20 udah 3-4 tahun dan memang proses pembelajaran dari konten marketing, digital marketing, Instagram Ads, influencer marketing, endorsement itu semua udah dilewatin. Dan memang bagi saya pribadi 4 strategi ini adalah strategi dasar sebagai fondasi untuk kita bisa mulai untuk aplikasikan kepada berbagai lini bisnis. Dan bagi kawan-kawan yang misalkan punya pertanyaan soal sesuatu yang tidak ada hubungan dengan topik hari ini, itu nggak masalah, langsung aja di Q&A di bawah sini diisi aja pertanyaannya kawan-kawan semua. Kalau bisa singkat, padat, dan jelas, karena kan biasanya jangan bertele-tele gitu, biar saya juga cepet dan kita bisa saling sharing di sini ya. Dan saya mau highlight juga bahwa saya sharing di sini bukan berarti bahwa saya orang hebat atau apa ya, as Instagram expert. Saya sama sekali nggak pernah bilang, karena apa yang saya sharing di Instagram saya itu basically adalah pengalaman saya pribadi, dan juga bukan berarti bahwa saya memahami segalanya, tapi itu hanya sekedar pengalaman saya dan bekerja di bisnis saya, dan saya sharing di Instagram dan alhamdulillah banyak yang dapat insight-insight dari sana. Oke, so let's get started. Saya akan buka postingan saya dulu di Wardian. Nah, bagi saya pribadi, memang jualan adalah salah satu skill yang apa ya, banyak orang abaikan di awal-awal. Karena saya pun secara pribadi di awal-awal mulai jualan online, bagi saya pribadi itu kalau mau dibandingkan buat konten atau mau jualan, saya selalu memilih untuk buat konten. Karena kan buat konten itu lebih nyaman, kita nggak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain. Kalau bicara soal sales, soal penjualan, ya kita harus berhubungan dengan orang lain, harus menerima penolakan, harus mulai berhubungan dengan banyak orang. Itu adalah satu hal yang sedikit tidak mudah bagi saya. Tapi pada saat hal itu saya hindari ya, karena saya tahu bahwa wah, saya nggak terlalu jago jualan nih, saya coba untuk nggak mau belajar jualan deh, itu artinya saya punya mindset yang belum siap untuk bertumbuh. Karena justru pada saat kita melihat bahwa oke, berarti saya belum punya skills untuk jualan, ya saya harus belajar gitu. Karena ya semua bisnis ya harus jualan. Emang ada bisnis yang nggak jualan gitu. Karena pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis tapi berpikir bahwa saya belum siap untuk jualan, saya nggak mau jualan, berarti memang kita belum siap untuk menjadi seorang pebisnis besar. Ada nggak sih bisnis yang nggak jualan ya, kecuali yang cari-cari orang yang kayak gitu ya, itu beda lagi gitu. Intinya adalah all business, all the foundation itu tetap sellingnya ya. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa
selling itu hanya untuk orang-orang yang jago ngomong, orang-orang yang jago untuk jago ngomong dengan orang lain lah. Intinya dia jago ngomong ya dia bisa jualan. Nah sedangkan saya belum bisa terlalu master untuk ngomong dengan orang lain, berarti saya belum bisa jualan. Ternyata itu selling itu sesederhana menyampaikan pesan dari apa yang ingin kita jual. Karena kan basically apa yang membuat orang lain mau membeli produk kita karena mereka menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Ini yang banyak missing di awal-awal, karena kan yang dilihat oleh seorang seller itu benar-benar pengen jelasin semuanya bahwa ini manfaatnya, ini fitur-fiturnya, sedangkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain itu adalah dengan penjelasan yang berbeda. Makanya saya selalu highlight bahwa jangan fokus ke bisnis kamu, jangan fokus ke kekuatan kamu, tapi fokuslah kepada apa yang dibutuhkan oleh audiens. Karena pada saat kita menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain, kita tanpa perlu bilang ayo beli, mereka juga pasti akan mulai untuk membeli ya. So, di microblog saya yang ini, itu saya sharing ke kawan-kawan semua 4 strategi untuk jualan apapun di Instagram, dan saya akan bedah satu-satu malam hari ini. Yang pertama adalah manfaatkan akun pribadi. Dan memang di awal-awal kita mulai untuk jualan, ya memang kita manfaatkan akun pribadinya kita, karena ini untuk di awal-awal ya. Beda cerita kalau misalkan kawan-kawan udah mulai bangun bisnisnya, udah stabil, udah ada bisnis brandnya, ya udah lanjutin itu. Tapi ini case-nya pada saat kita baru aja mulai. Kenapa saya selalu sarankan untuk mulai dengan memanfaatkan akun kita pribadi? Karena itu adalah step awal untuk kita bisa belajar gimana mengendalikan audiens kita, bagaimana bisa berkomunikasi dengan customers kita. Karena kan pada saat kita memanfaatkan circle kita, walaupun misalkan mereka bukan market kita, tapi itu adalah step awal untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengendalikan, untuk manage customers dengan baik, apalagi circle-circle-nya kita. Tapi jangan sampai lupa bahwa circle kita, personal branding kita, akun personal kita, itu akunnya terbatas. Artinya apa? Ya kita harus mulai untuk menambah yang namanya jaringan, menambah jaringan pertemanan yang lebih luas lagi, biar followers kita, circle kita itu bukan yang itu-itu aja gitu ya. Maaf ya kalau saya agak ini soalnya suara lagi kurang enak badan, but anyway semoga bisa nyampe ya. Jadi intinya adalah strategi satu itu kita selalu manfaatkan kapasitas kita, bukan kapasitas kita, apa yang kita punya saat ini. Dan memang saya yakin setiap dari kawan-kawan semua itu udah punya akunnya masing-masing, apakah itu dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya manfaatkan itu aja dulu untuk mulai ngebangun circle-nya. Jadi nanti pada saat udah mulai testing market, nanti kawan-kawan dari situ udah dapat polanya bahwa oh ternyata ini belum bekerja nih, ya udah saya harus mencari market yang lain yang memang fit dengan produknya saya. Itu strategi satu ya, tentang memanfaatkan akun kita pribadi in case kalau misalkan kita baru aja mulai untuk jualan. Strategi 2, jualan lewat ebook. Ini sangat powerful sekali dan kawan-kawan harus catat banget. Karena dengan strategi ebook ini, saya bisa jualan produk harga jutaan, ya harganya itu 8,5 juta, hanya memanfaatkan satu akun Instagram yang baru usianya seminggu, followersnya belum cukup 1000, tapi sukses untuk jualan itu karena memanfaatkan yang namanya ebook. Nah, bagaimana strateginya? Pada saat kita mulai iklan, ya kawan-kawan sadar lah, kalau kawan-kawan lihat iklan di Instagram, ada tulisan sponsor post, what you have to do? Pasti swipe, pasti diabaikan, pasti nggak dipeduliin gitu. Apaan sih? Karena kita semua senang belanja, tapi kita nggak senang dijualin. Nah, itu adalah nature of human. Kita senang belanja, tapi nggak senang ketika ada orang nawarin kita produk. Begitulah yang dibahas di dalam buku Sales Like Crazy. Jadi bukunya Sabri Subi, itu benar-benar di-highlight bahwa hanya 3% orang yang melihat iklan dan langsung memutuskan, oke, saya butuh, saya mau beli pada saat itu juga. Artinya apa? Ada angka 97% yang mengabaikan postingan kita, yang mengabaikan iklan kita. Pada saat kita hanya fokus untuk hard selling, artinya kita mengabaikan 97% orang yang memiliki potensi untuk menjadi customer-nya kita. Makanya saya selalu saranin untuk selalu yang diiklanin itu adalah value, ebook, value, ebook gitu. Karena pada saat kita mulai untuk mengiklankan ebook,
kita mendapatkan WhatsApp mereka, kita mendapatkan email mereka, dan nanti bisa di follow up. Dan memang strategi ebook ini dia lebih soft banget gitu. Kita sama sekali nggak jualan, kita justru menawarkan sesuatu kepada audiens kita, dan dia nggak kenal kita gitu. Mereka belum mengenal bahwa siapa sih brand ini gitu. Tapi pada saat dia udah download ebook kita, mulai baca, dapat value, disitulah trust mulai kebangun. Walaupun misalkan mereka belum kenal kita siapa, belum kenal branding kita itu dari mana, dan itu sangat-sangat membantu sekali untuk kita bisa membangun trust. Karena tanpa trust, kita nggak bisa jualan apapun. Makanya kalau kawan-kawan jualan jasa, jualan produk yang agak premium, saran saya jangan langsung campaign dengan produknya, mulai untuk sharing value dulu, right? Semoga membantu ya. Nah, dari situ benar-benar apa ya? Ini crucial. Kalau soal ebook ada 2 hal yang kawan-kawan harus highlight. Pertama, sebelum mengiklankan ebooknya, rumahnya harus jadi dulu nih. Rumahnya itu apa? Rumahnya itu adalah akun Instagram kita. Jadi kontennya harus benar-benar siap. Jadi jangan sampai kawan-kawan udah mulai untuk mengiklankan ebooknya, mengiklankan konten yang punya value, tapi pada saat orang visit profile kita, itu nggak ada isinya, benar-benar nggak ada sesuatu hal yang bisa dipelajari. Itulah yang membuat orang nggak akan follow kita, orang nggak akan dapat sesuatu dari situ. Makanya selain ebook, ya kawan-kawan juga harus menyiapkan rumahnya dulu. Nah, mungkin di sini banyak yang mulai nanya, bilang bahwa ebooknya itu gimana sih maksudnya gitu. Aku belum tahu gitu, ebook tuh maksudnya gimana? Gini teman-teman, ebook itu adalah PDF yang kita tulis sesuatu yang ada hubungannya dengan bisnis kita. Pada saat bisnis kita properti, ebook yang kita tulis itu adalah tips-tips tentang gimana invest properti, misalkan tips mengelola bisnis properti, misalkan tips gimana memiliki interior design yang jauh lebih bagus lagi, misalkan. Itu akan sangat-sangat membantu sekali. Otomatis pada saat kita mengiklankan ebook kita tentang properti, orang yang download ebook kita itu adalah pasar potensialnya kita. Pertama, hemat budget, karena kan orang yang nggak butuh properti, mereka nggak mungkin download ebook yang kita iklankan, ya kan? Jadi semua cocok kok. Jadi misalkan kawan-kawan bisnisnya bisnis makanan misalkan, terus pengen berbagi tips bagaimana membangun bisnis kuliner, itu bisa menjadi satu ide ebook yang kawan-kawan bisa coba untuk mulai tulis. Oke, semoga membantu ya. Untuk tips kedua semoga dapet lah ya. Strategi ketiga yaitu referral post ya. Referral post ini sangat powerful banget untuk kawan-kawan yang masih memiliki followers yang masih sedikit gitu. Misalkan follower masih 100 atau di bawah 1000. Gimana dong Kak saya bisa jualan produk? Saya kan baru mulai nih, mulai Instagram, kontennya masih sedikit. Gimana supaya saya juga tetap bisa dapat sales? Nah, apa yang saya saranin ke kawan-kawan semua, sangat penting untuk mulailah bekerja sama dengan mereka yang memiliki followers yang di atas daripada kita gitu. Jadi intinya adalah coba kawan-kawan list circle-nya, mulai dari teman-teman kita dulu. Pasti setiap dari kita punya teman influencer lah ya, yang punya 5.000 follower atau 10.000 followers. Mulailah kerjasama dengan mereka bahwa Far minta tolong dong postingin saya ini gitu. Nanti kita profitnya bagi 2 kalau misalkan ada pembelanjaan ya. Dan ini cukup powerful untuk kawan-kawan belajar dan juga dapetin customer pertama kalinya. Karena si influencer ini mereka punya database, mereka punya circle-nya, dan kawan-kawan itu punya produknya. Makanya sangat-sangat penting sekali untuk kawan-kawan semua belajar gimana caranya untuk kolaborasi dengan si influencer-influencer ini ya. Karena bagi saya pribadi, kalau kita belum punya followers yang banyak dan baru mulai membangun akun kita, ya kita harus mulai dengan kolaborasi. Karena dengan kolaborasi kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat daripada kita hanya berjalan sendirian. Bagi yang baru masuk, saya mau bilang bahwa kalau suara saya agak sedikit ini, mohon maaf karena saya lagi agak flu, tapi nggak apa-apa, saya semangat kok untuk sharing ke kawan-kawan semua. Nah, yang keempat yaitu strategi tentang close friends. Jadi close friends ini bekerja banget sih. Jadi kawan-kawan gini, sadar nggak kalau misalkan ada story close friends itu pasti yang muncul duluan di depan gitu. Jadi pada saat ada circle yang warna hijau itu selalu muncul di depan. Artinya apa? Memang Instagram lagi ngebangun gimana caranya pada saat
kita masukin orang tersebut di dalam close friends kita, otomatis stories kita akan selalu muncul duluan karena Instagram notice bahwa kita punya relasi. Padahal sih mereka juga bukan close friends kita. Tapi rule-nya sederhana, kita nggak bisa membuat semua orang menjadi close friends kita. Rule satu adalah kita harus saling follow dulu gitu. Jadi kalau misalkan nggak saling follow itu akan sangat-sangat nggak bisa buat mereka menjadi close friend kita. Jadi misalkan saya follow seseorang, dia follow saya, itu kita bisa mulai untuk membuat mereka menjadi bagian dari list close friends ya kita. Kalau dia nggak follow back kita, terus mau menjadi close friend, itu sedikit tidak mudah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komen ya. Saya minum dulu. Bismillah. Oke. Aduh, flu-nya buat sesak nafas nih. Oke, jadi itu dia 4 strategi sederhana yang kawan-kawan bisa mulai. Dan selalu highlight bahwa ini hanya proses awal ya. Jadi 4 strategi yang tadi saya share itu hanya sebagai proses awalnya aja. Di awal-awal kawan-kawan mulai untuk ngebangun bisnisnya ya. Tapi kalau misalnya udah kebangun ya, kawan-kawan bisa menggunakan strategi SEO, Instagram Ads, endorsement dengan artis gede, itu boleh. Tapi ini hanya sebagai fondasi awal, dan rahasianya adalah saya hanya menggunakan 4 strategi ini dan alhamdulillah punya omset bisnis ratusan juta rupiah setiap bulannya ya. Itu cukup powerful banget karena saya share apa yang memang bekerja di saya, dan semoga itu juga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, sekarang kita ke Q&A session. Yeay. Oh iya, saya mau highlight bahwa kawan-kawan mungkin ada yang menunggu YouTube ya. YouTube-nya kita tunda karena memang saya belum syuting ya. Karena ya agak ada sedikit kendala teknis. Insya Allah minggu depan udah ada lah ya. Karena saya ingin banget mengadakan giveaway buat kawan-kawan semua. Intinya bagi yang belum subscribe di YouTube, langsung subscribe sekarang. Dan videonya belum ada ya, nanti insya Allah 1 atau 2 hari lagi atau 3 hari dari sekarang itu akan saya posting. Jadi saya share gimana caranya dapat penambahan 50.000 followers di Instagram dalam waktu sebulan. Bahkan strategi ini pun saya aplikasikan di TikTok. Kawan-kawan mungkin sadar juga saya main TikTok saat ini juga. Di TikTok saya baru sekitar 10 hari, 15 hari. Sekarang followers saya di TikTok itu ada 11.000 followers. Jadi kayak, wow, this is so powerful. Dan kawan-kawan juga bisa aplikasikan di kawan-kawan semua. Oke, selamat datang yang baru masuk. Kita ke Q&A ya. Kak, beli followers nurunin performa akun IG kita kak ya? Jawabannya iya. Jadi memang pada saat kita mulai beli followers dan itu di notice sama Instagram, itu akan menurunkan performa akun IG kita. Jadi saya nggak terlalu bisa jelasin analyticalnya gimana karena itu bukan expertise saya. Tapi yang saya tahu selama ini pada saat ada akun yang followersnya gini, pada saat followers kita itu lebih didominasi sama yang fake followers daripada yang real followers, itu performanya akan sangat-sangat beda sekali. Karena pada saat kawan-kawan ketahuan dapat data, itu bisa aja kena shadow ban. So kawan-kawan saya selalu highlight, please kita menggunakan Instagram dengan cara yang lurus aja ya. Kita benar-benar fokus untuk membangun akun kita ke jalan yang benar. Jadi kalau mau beli followers boleh, tapi kalau bisa hanya untuk online shopnya itu pun maksimal 1.000 followers. Tapi kalau untuk personal branding, ngapain sih untuk mau beli followers? Beli followers itu hanya untuk membangun trust dulu di awal, tapi itu pun maksimal 1.000 aja. Jangan sampai beli followernya 10k. Itu artinya kita membohongi diri kita sendiri. Oke, semoga membantu. Wah, banyak juga yang masuk. Selamat datang semuanya, salam kenal. Contoh konten yang baik selain portofolio untuk jasa foto wedding apa ya bang? Ya, jadi kalau kawan-kawan mulai untuk jasa wedding, saran saya buat 2 konten. Konten pertama ya tetap tentang jasa weddingnya, gimana portofolionya, gimana video-video sinematik tentang pasangan gitu, tentang gimana mereka
propose something misalkan, itu kan satu hal yang bisa membangun emosional. Kedua, bisa membangun konten juga untuk konten edukasi. Misalkan 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan pernikahan, 7 hal gimana mempersiapkan finansial untuk kebutuhan nikah. Itu akan sangat-sangat membantu sekali. Jadi intinya kita harus benar-benar membangun konten itu, satu konten untuk entertainment, satu konten untuk edukasi. Jadi itu akan sangat membantu sekali untuk jasa foto weddingnya. Oke, semoga membantu. Kak, kalau followers masih sedikit karena baru bikin akun pribadi, baca juga. Iya, jadi kalau misalkan followers kita masih sedikit, untuk bisa banyak ya kalau kolaborasi dengan orang yang punya banyak followers. Kalaupun nggak harus yang banyak ya, misalkan kita punya teman masing-masing aja punya 1.000 followers, ada 10 orang punya masing-masing 1.000 followers, itu akan sangat membantu sekali. Artinya bisnis kita itu di-sharing ke 10.000 orang. Makanya itu sangat-sangat penting sekali untuk kawan-kawan bisa bisa memanfaatkan temennya, bukan memanfaatkan, lebih ke kolaborasi dengan temennya ya. Dan kalau bisa sopan ke mereka, karena kan dulu banyak kita kadang take it for granted ya. Kita benar-benar sampaikan bahwa saya baru mulai ini dan budget bisnis saya masih sedikit, mau nggak bantu saya untuk up postingan bisnis saya. Kalau memang dia adalah teman yang baik, pasti akan dibantu untuk up. Oke, semoga membantu. Wait. Bang, menurut lu perbedaan pengusaha sama pedagang di mana? Kalau bagi saya pribadi sebenarnya bedanya dikit aja sih. Kalau pedagang itu mereka hanya fokus dengan apa yang ada di depannya. Jadi intinya adalah oke, saya punya bisnis, pokoknya gimana caranya saya bisa dapat yang namanya sell. Pokoknya fokus ke sales, dapat penjualan. Ya bener-bener pedagang gitu. Gimana caranya saya dapat untung, saya jualan. Sedangkan seorang pebisnis, dia nggak hanya sekedar melihat bahwa oke, untung itu penting, tapi apa yang lebih penting itulah visi besarnya, bahwa saya mulai dengan berdagang, mulai jualan-jualan kecil ini, tapi ini hanya sementara. Maksimal 2 tahun dari sekarang, saya udah punya minimal 100 karyawan dari bisnis saya. So, pedagang dengan pebisnis bedanya di mindset ya. Satu hanya melihat untuk keuntungan pribadi, hanya untuk jualan produk terus dapat keuntungan ya, which is okay. Tapi yang satu itu fokus untuk melihat visi besarnya, dan itu yang selalu saya aplikasikan ke diri saya pribadi, bahwa nggak apa-apa agensi saya masih kecil, nggak apa-apa kliennya masih 2-3 brand gitu, tapi saya bisa melihat bahwa 1 tahun dari sekarang itu minimal pasti ada puluhan, dan alhamdulillah itu benar-benar tercapai. Makanya kawan-kawan kalau mulai untuk bangun bisnis itu harus punya visi yang jelas. Benar-benar yang membedakan pedagang dan pebisnis, satu punya visi, satu punya mindset yang benar, satu hanya fokus dengan apa yang ada di depannya. Dan satu lagi, pada saat mulai untuk jualan ya, pedagang pada saat nggak closing ya, misalkan sebulan 2 bulan udah pindah lagi, mencoba produk yang lain lagi. Kalau seorang pebisnis itu harus minimal 6 bulan tuh dicoba untuk diaplikasikan, dicoba lagi, aplikasikan lagi, gagal lagi, dicoba lagi, dan itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk mereka bisa review bahwa wah, ini saatnya saya mengganti bisnis saya kalau memang belum dapat result. Bukan yang sekedar seminggu nggak ada closing ganti produk. So, work with vision. Oke, semoga membantu. Bentuk bisnis bagi kita yang masih sekolah, menurut kakak gimana? Kalau saran saya masih sekolah, mulailah dengan menjadi seorang dropshipper. Saat ini kan banyak banget tuh peluang-peluang untuk kita bisa dropship. Meaning bahwa kita nggak perlu stok barang, kita hanya ambil di marketplace misalkan, atau ambil di perusahaan-perusahaan yang memang punya reseller yang banyak, offer reseller misalkan, itu kawan-kawan bisa manfaatkan itu. Jadi manfaatkan circle-nya untuk jualan produk-produk ini, karena kan kalau masih SMA itu bagi saya ini adalah proses tahap awal untuk kawan-kawan bisa belajar handle customer, bisa belajar bagaimana melakukan goal setting, bisa belajar gimana cara melakukan campaign, marketing, buat konten. Itu adalah step awal untuk kawan-kawan semua yang masih SMA, dan itu cukup membantu sih, karena pada saat kita menjadi seorang reseller, itu kita kan dibimbing juga tuh sama online shopnya, dan itu adalah pembelajaran yang sangat berharga.
walaupun uangnya masih kecil itu nggak apa-apa kok ya, karena bagi saya pribadi pengalaman di SMA itu jauh lebih berharga daripada langsung dapat cuannya pada saat itu juga. Oke, semoga membantu. Bagi yang baru masuk, kalau bisa pertanyaannya di Q&A aja ya, karena kalau komen pasti tenggelam lagi tuh. Oke, selamat datang yang baru masuk, salam kenal. Apa pendapat kamu soal bisnis multi-level marketing? Oke, kawan-kawan semua, yang saya yakini adalah semua bisnis itu bagus kalau memang MUI udah bilang bagus. Karena kan kita kan berdasarkan ulama juga kan ya. Jadi MLM itu ada yang halal, ada juga yang haram. Tergantung gimananya, tergantung akadnya. Pada saat sebuah bisnis itu hanya fokus untuk mencari manusia, pokoknya modal bisnis mereka adalah kamu cari orang lain, pada saat ada orang lain gabung kamu dapat uang. Menurut saya itu tidak sehat, karena ya untuk dapat uang cari orang terus gitu, mau sampai kapan? Kecuali kalau memang MLM-nya berbasis yang omset ya, benar-benar dapat uang dari penjualan, bagi saya itu oke-oke aja. Karena banyak kok MLM di Indonesia yang memang fokusnya tuh ke omset bisnis, bukan fokus ke mencari-cari orang lain. Pada saat fokusnya mencari orang lain untuk dapat uang, saran saya nggak usah masuk di situ, karena itu udah kemana-mana tujuannya. Tapi kalau MLM-nya benar-benar satu punya produk yang banyak, kedua dapat uang karena dari omset penjualan, lakukan itu, bisa. Jadi intinya adalah MLM itu it's all about akadnya ya. Kalau akadnya jelas, benar-benar kita dapat uang dari omset penjualan, ikutin aja. Banyak kok MLM yang bagus ya, dan selalu lihat di list APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kalau nggak ada listnya di situ, itu berarti money game ya. Jangan sampai terjebak kepada jebakan-jebakan Batman. Semoga membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Cara bangun platform seperti sosial kreatif yang kakak dirikan gimana kak? Jadi pada saat jadi pertengahan 2018 ke akhir, jadi sekitar Oktober apa November lupa. Pada saat itu saya benar-benar udah resah gitu, kayak apa saya bisa nggak sih bangun bisnis yang memang sesuai dengan passion saya, dan bisa nggak sih kita dibayar mahal melakukan sesuatu yang kita suka. Karena kan seneng aja gitu lihat orang yang sangat adem gitu kerjanya sesuai dengan passion. Nah, iseng-iseng lah saya buat postingan, wah saya ini punya kekuatan buat konten, ada nggak ya brand yang mau diajak kolaborasi. Nah, saya buat sebuah konten penjualan, jadi brand sosial kreatif belum jadi, saya cuma iseng di Instagram saya. Pada saat itu followersnya ada 3.000 ya, masih sedikit lah ya, 3.000 itu. Saya coba untuk story bahwa saya open untuk kolaborasi pembuatan konten media sosial. Ada kecantol gitu. Nah, pada saat kecantol itu mulai ngerjain projectnya, dan salah satu project pertama sosial kreatif adalah buku ya, mungkin kawan-kawan tahu buku Mengejar Linda, dan itu cukup sukses campaign-nya. Dan dari situ saya mulai punya belief system bahwa wah ternyata yang saya lakukan bisa bekerja ya. Mulailah untuk membangun sosial kreatif, mulailah untuk hire orang lain. So step-nya itu sebenarnya gini, pada saat kita melihat ada sebuah peluang dan kita lihat kita kekuatannya ada di mana, itu disinkronisasikan. Mulai aja dulu, disitulah kawan-kawan udah bisa mengaplikasikan passionnya dengan apa yang memang dunia saat ini butuhkan. Pada saat itu saya nggak pernah mikir apakah ini bekerja atau enggak, itu saya nggak peduli. Intinya adalah saya mau coba dulu deh, karena kayaknya saya penasaran emang bisa ya bangun bisnis sesuai dengan passion. Pada saat udah dilakukan, wah ternyata bekerja juga ya, ternyata wah bisa banyak klien juga ya gitu. Tapi apa yang saya share bukan berarti bahwa semuanya gampang, butuh banyak proses. Kawan-kawan semua, klien-klien sosial kreatif di awal-awal, biasanya kan mungkin yang anak agensi tau lah ya, itu kan pasti akan selalu ada revisi ya. Biasanya kan revisi 30%, 20%, 10%. Sosial kreatif di awal-awal teman-teman revisinya 100%. Dan pada saat itu uang juga lagi terbatas. Waduh gimana ya, ini aja lagi minus gitu. Dan kita harus take ulang lagi, harus bayar model lagi, harus ambil di bayar studio lagi. Tapi ya pentingnya bekerja dengan visi gitu. Itulah seorang pebisnis. Mereka melihat bahwa
oh oke, ini rugi ya, tapi ini ada pengalaman yang berharga yang kita bisa dapetin. Nah dari situ kita belajar, diaplikasikan lagi untuk project yang lain. Dari situlah kita bisa belajar suatu hal yang jauh lebih baik lagi. Oke, semoga membantu. Selamat datang yang baru masuk. Seberapa penting konten Instagram terhadap penjualan? Bagi saya sangat-sangat penting. Karena gini, perkembangan sosial kreatif dan juga akun saya pribadi itu 80% itu dari yang namanya konten marketing. Sisanya karena memanfaatkan algoritma, Instagram Ads, dan lain sebagainya, strategi-strategi IG. Karena saya adalah tipikal marketer yang memiliki keyakinan tinggi tentang yang namanya konten ya. Jadi mau bagaimanapun strateginya, mau bagaimanapun iklannya, mau bagaimanapun algoritmanya, pada saat konten lu bagus, lu tetap bisa bertahan. Tapi mau kita memahami algoritma kek, mau kita paham soal gimana strategi Instagram kek, tapi kalau konten kamu itu konten yang nggak terlalu bagus, ya kita juga nggak bisa survive gitu. Makanya bagi saya pribadi, the foundation untuk apapun yang kita kerjakan di Instagram is konten ya. Jadi kalau kawan-kawan memang mau membangun konten dengan lebih baik lagi, konsumsilah konten yang terbaik. Karena pada saat kita ingin produce, kita dulu yang harus consume. Sebelum kita produksi konten terbaik, kita dulu yang harus konsumsi konten yang terbaik. Oke, semoga membantu. Bagaimana memilih akun influencer yang tepat untuk di-endorse? Selalu manfaatkan aplikasi yang namanya Influencer Hub Marketing. Apa yang namanya ya? Influencer Hub Marketing. Coba deh klik aja di Google Influencer Hub Marketing. Dari situ kawan-kawan buka Instagram Calculator. Nanti pada saat, mungkin kawan-kawan bisa bantu ketik kali ya, Influencer Hub Marketing yang tahu. Nanti di situ ada Instagram Calculator. Coba tulis username-nya, dari situ kita bisa lihat tuh ya, bukan hanya sekedar engagement yang bisa diliatin, tapi juga di Influencer Hub itu ditunjukin bahwa followersnya si influencer ini lebih interest untuk topik apa. Itu kelihatan, misalkan saya pribadi, itu yang lebih banyak ditunjukin itu adalah yang pertama tentang business and self-development. Itu adalah orang yang follow saya ya, kawan-kawan semua adalah orang yang memang senang perkembangan diri dan senang dengan bisnis. Kedua, tentang fotografi. Jadi ini adalah dua circle di dalam Instagram saya. Tapi kan setiap dari influencer itu kan beda-beda gitu. Kawan-kawan bisa langsung cek, mungkin ada yang traveling, ada yang food, ada yang bisnis. Itu kembali lagi ke gimana produk kawan-kawan semua dengan apa yang memang influencer ini miliki. Oke, semoga membantu. Influencer apa tadi? Coba kalau nggak salah ya, kawan-kawan coba tulis aja di Google Influencer Hub, HUB, Influencer Hub Marketing ya. Bentar, saya coba Influencer Hub Marketing, nanti ketik aja di situ bisa kelihatan kok. Intinya logonya itu warna pink ya. Logonya warna pink, kawan-kawan bisa langsung maksimalkan. Oke, selanjutnya cara menyusun feed IG biar menarik gimana ya Kak? Nah, gimana caranya biar IG kita menarik? Harus punya color palette dulu. Jadi bikin mood board dulu sih. Jadi kawan-kawan pada saat ingin membangun akunnya, coba buat mood board dulu. Mood board itu kita menyiapkan atau menyusun, mendesain sesuatu yang memang 9 postingan awal kita itu warnanya akan seperti apa. Dan itu yang akan sangat membantu kawan-kawan semua. Dan percaya saya, di awal-awal kita nggak harus perfect kok. Coba deh scroll Instagram saya, itu dibawanya banyak banget postingan-postingan yang apa ya, it's not really professional, tapi saya nggak hapus karena memang bagi saya pribadi ya it's a process, itu adalah proses kita belajar. Dan saya sengaja juga nggak hide karena saya ingin nunjukin kawan-kawan semua bahwa ya setiap orang sebelum menemukan jati dirinya mereka kan melewati banyak proses gitu. Karena kita lihat orang itu punya kapasitasnya, punya hasil terbaik di Instagram, it's because the process ya. Dia nggak mungkin bisa jadi seperti itu tanpa adanya postingan-postingan yang nggak bagus. Dan for me, it's okay untuk kita mulai dengan hal-hal yang tidak terlalu perfect, tidak terlalu match dengan apa yang kita inginkan misalkan. Tapi ya namanya juga baru belajar. Oke, semoga membantu.
cara bisa ngomong di banyak orang tanpa grogi. Kawan-kawan semua, saya selalu bilang ya, saya itu introvert sebenarnya. Ngomong di depan kayak gini pun saya tuh nggak nyaman sebenarnya ya. Cuma karena udah dilatih aja ya. Pada saat kawan-kawan itu punya, saya tuh sendiri juga punya ketakutan gitu. Karena ngomong di depan orang seperti ini adalah suatu hal yang tidak nyaman bagi saya di awal-awal dulunya. Karena saya adalah introvert. Cuma saya meyakini bahwa kita introvert atau kita itu extrovert, ya kita semua punya kesempatan untuk belajar ya. Si extrovert lagi belajar gimana mereka bisa tenang. Si introvert gimana cara untuk dia bisa keluar. Intinya adalah kita semua punya kesempatan kok ya. Dan ini butuh proses, dan saya juga di awal-awal udah grogi, sekarang aja masih apa ya, kadang belibet gitu ngomongnya. Cuma ya manusia kita juga nggak sempurna, so nggak perlu takut. Intinya langsung aja tips saya adalah ambil Instagramnya, lakukan live, langsung aja hey everyone gitu. Walaupun orang yang bilang wah siapa sih ini nggak jelas, tapi nggak apa-apa. That's saya adalah orang yang paling meyakini bahwa semakin kita melakukan hal itu secara terus menerus, pasti kita bisa mendapat sesuatu hal yang maksimal dari situ. Inilah buktinya, saya tuh introvert sebenarnya, tapi ya tetap bisa juga. Oke, semoga membantu. Kita lihat pertanyaan selanjutnya lagi. Kak, kira-kira total modal awal untuk endorsement berapa ya mas? 2 jutaan kayaknya ya. 1-2 jutaan lah untuk di awal-awal. Intinya saran saya, kerjasama dengan mereka yang punya 10.000 follower atau 20.000 followers. Nggak usah yang terlalu tinggi dulu ya. 10.000, 20.000 followers atau 30.000 followers. Mulai kerjasama dengan mereka karena rate car-nya mereka tuh masih ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang ya masih murah lah, dan kawan-kawan bisa manfaatkan ya. Tapi tenang, selalu lihat hasilnya dulu tuh di Influencer Hub Marketing, biar kawan-kawan bisa memilih influencer yang memang sesuai dengan target marketnya. Oke, semoga membantu. Oke, saya mau baca komen dulu deh. Dari tadi mengabaikan komen nih. Ini Cialer, tips manajemen waktu Kak dan manajemen psikologis biar bisa sehat, badan dan pikiran juga sehat. Asik. Pertanyaannya pintar sekali. Kawan semua, gimana supaya kita tuh bisa manage waktu kita dengan baik? Intinya adalah it's all about preparation, dan memang harus disiapin bahwa jam segini saya harus melakukan hal ini, jam segini saya harus melakukan hal ini. Saya dulunya orang multitasking ya, sambil mulai balas DM, sambil ngedit, sambil nulis brainstorming, dan saya merasa produktif pada saat itu. Ternyata enggak gitu, enggak ada yang selesai. Makanya saat ini tuh pada saat saya lagi mengerjakan sesuatu, pokoknya no distraction. 30 menit ke depan, nggak boleh buka IG, nggak boleh buka YouTube, pokoknya fokus untuk buat konten. Kalau konten ini nggak selesai, nggak boleh pindah ke pekerjaan yang lain. Dan itu cukup membantu saya dalam mengelola waktu saya. Jadi intinya adalah fokus ke satu hal, nanti selesai, baru pindah untuk mengerjakan hal yang lain. Ya, itu yang pertama. Kedua, tentang manajemen psikologi. Kawan-kawan sadar nggak, pada saat kita buka IG atau buka... Ini saya di awal-awal ya, saya nggak tahu kalau kawan-kawan semua. Kalau saya buka IG, terus melihat banyak orang yang punya postingan, apalagi di zaman work from home ini, banyak yang menunjukkan bahwa mereka itu produktif, banyak menunjukkan bahwa hidupnya mewah, punya kehidupan yang jauh lebih baik lagi, sedangkan kita hanya mungkin rebahan, terus, waduh, saya ini kemana aja ya selama ini ya, kok mereka bisa sukses seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan pernah melewati fase ini. Yang saya mau highlight ke kawan-kawan semua bahwa tidak semua hal-hal yang kita lihat di Instagram itu harus kita percaya pada saat itu juga. Mungkin yang diliatin mereka itu hal positifnya aja. Mungkin yang diliatin di depan kamera gini adalah hal-hal yang sifatnya burgess, sifatnya yang benar-benar sukses, tapi belum tentu di belakang mereka bahagia. Intinya apa? Kita harus pinter mengelola gimana kita mengkonsumsi sesuatu, dan jangan sampai ada bisikan dari dalam bahwa kok lu hidup lu gitu-gitu aja sih, lihat tuh si A, lihat tuh si B, dia udah sukses, kamu belum sukses, kamu hanya tinggal tiduran, bla bla bla. Guys, stop listening those things. Karena karena saya pernah melewati hal itu juga gitu. Jadi intinya jangan compare sih, karena kita punya prosesnya masing-masing. Oke, semoga membantu.
Waduh, banyak banget ya pertanyaannya ya. Wah, saya lihat ke Q&A aja deh. Kalau waktu bisa diputar, apa yang akan saya lakuin 5 tahun yang lalu? Oke, kalau sekarang, 2020 ya. Let's say tahun lalu itu 2015 dan itu masih zaman-zaman culun banget. Jadi jadi kalau saya diberi kesempatan untuk 5 tahun yang lalu, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya akan ngomong ke diri saya, Fardi, good job. Congratulations, kamu udah mengabaikan orang-orang yang bilang kamu sales online. Karena dulu waktu saya di zaman-zaman masih kuliah ya, dulu itu di CMO bilang beli produk kita yuk sis, karena kan dulu jualan online, kalau kalian sadar ya, yang masih waktu zaman-zaman sekolah atau zaman-zaman kuliah di awal-awal itu tuh orang yang dagang online itu dipandang sebelah mata, bukan sebelah mata sih, lebih kayak pekerjaan yang masih terbilang baru gitu. Orang tuh bilang ayo beli produk kita yuk sis gitu, apalagi dengan banyaknya online shop yang posting atau komen di postingan kita tentang peninggi, pembesar, itu kan satu hal yang memang agak negatif dan kita itu disamain dengan itu gitu, dan itu cukup sakit sih pada saat itu. Cuma satu hal yang saya syukuri adalah saya nggak terlalu dengar gitu ya, bodo amat karena saya udah bisa lihat visi saya. Itu yang pertama yang saya lakukan, saya ucapin terima kasih kepada Fardi udah udah percaya sama dirinya dan nggak mendengarkan orang lain. Hal kedua yang akan saya lakukan adalah saya bilang ke Fardi, Far, harusnya tuh apa yang kamu lakukan 5 tahun yang lalu harusnya 10 kali lipat kerja kerasnya lagi. Karena pada saat dulu ya, kalau zaman-zaman 2015-2016 bagi saya itu belum maksimal sih, karena saya hanya masih main-main lah untuk buat konten. Walaupun saat itu udah mulai jualan online, tapi belum terlalu serius-serius banget, intinya masih having fun. Itu sih ya. Tapi saya nggak pernah menyesal dengan sesuatu hal yang pernah saya lakukan atau belum pernah saya lakukan. Intinya ya bersyukur aja ya, karena melewati fase-fase itu ya bisa lah jadi Fardi seperti sekarang. Walaupun saat ini juga saya masih proses belajar, bukan berarti bahwa saat ini saya sukses, saya juga masih proses kok. Oke, semoga membantu. Mas, kalau mau buat akun jualan IG, minimal ada berapa postingan agar customer tertarik ya? Minimal ada 9 postingan. Jadi kalau mau melakukan endorsement, mau melakukan iklan, hal pertama yang harus kita siapin adalah harus ada 9 postingan awal dulu. Setelah itu baru mulai untuk mengiklankan. Dan 9 postingan ini kalau bisa the best postingan, karena itu adalah nilai diri kita. Pada saat kawan-kawan mulai masuk ke akun Instagram, 3 detik pertama itulah nilai akun kawan-kawan semua. Makanya sangat penting untuk membangun fondasinya, yaitu konten yang bagus. Oke, semoga membantu. Contoh value yang kita berikan saat jualan clothing. Nah, value-value yang bisa untuk jualan clothing, pertama itu value informasi dulu nih. Jadi kan orang tuh kalau di dunia fashion atau dunia clothing itu mereka sangat-sangat mengikuti banget yang namanya trend fashion, trend clothing. Itu kawan-kawan menjadi trendsetter info. Jadi gini. Jadi gimana caranya akunnya teman-teman itu memberikan informasi update seputar fashion, seputar clothing ya. Jadi pada saat orang tuh masuk ke akun clothingnya, itu merasa bahwa dapat informasi, dapat sesuatu dari trend fashion itu. Itu yang pertama. Kedua, tips untuk merawat baju, tips untuk tips untuk mencuci baju misalkan, tips untuk setrika misalkan, itu juga kawan-kawan bisa kasih edukasinya. Intinya untuk clothing, edukasi, informasi, dan juga inspirasi. 3 hal ini yang coba kombinasikan sambil tetap harus ada postingan jualan juga ya. Saya selalu punya rule 70-30. 70, kalau ini bisnis ya, bisnis brand, kalau online shop ya, 70% tentang produk, 30% tentang konten edukasi. Kalau personal branding beda lagi. Kalau personal branding ya benar-benar semuanya harus serba value. Oke, semoga membantu. Bang, tips riset hashtag dong. Kalau hashtag itu secara saya riset itu pertama adalah selalu buat pengelompokan A, B, C, D. Jadi kalau pada saat lagi lihat hashtag nih kan, misalkan hashtag bisnis anak muda,
pada saat kawan-kawan udah mulai cari hashtag bisa anak muda atau bisnis, di situ kan banyak list. Yang saya lakukan, saya kelompokkan 10 hashtag di sini, 10 hashtag di sini, 10 hashtag di kelompok C, kelompok D. Ada 4 grup. 4 grup ini saya coba untuk testing di postingan saya. Postingan A pakai hashtag ini, postingan B pakai hashtag ini, postingan C ada pakai hashtag ini. Pada saat saya udah posting, saya lihat hasilnya, saya bandingkan yang mana hashtag yang lebih bekerja, itu yang saya gunakan. Karena kalau kita bahas soal strategi IG, it's all about data. Jadi jangan mengasumsi bahwa kayaknya ini bagus di bahasanya, kayaknya hashtag ini lebih estetik deh. Itu nggak bisa kayak gitu. It's all about data. Intinya pada saat udah mulai posting, dapat result, ya pakai hashtag itu. Karena saya juga pun masih pakai riset kok. Jadi mulai ubah-ubah hashtagnya, yang mana bekerja, itu yang akan membantu kita ya. Semoga membantu. Bang, saya pakai hashtag populer kok foreign nggak langsung nambah drastis ya. Mohon maaf nih ya. Guys, jangan fokus deh ke result ya. Kalau bisa ayolah, circle-circle Instagram saya, kita adalah tim yang nggak fokus di angka. Boleh nggak? Jadi intinya kita pakai hashtag yang banyak, kayak kita pakai hashtag yang ini, kayak mau followersnya banyak atau enggak, itu bukan fokusnya kita. Intinya adalah gimana caranya, apa yang kita posting itu bisa menjangkau orang banyak, satu. Kedua, kita mau di follow atau enggak, itu di luar dari kendalinya kita. So, fokus aja deh ke suatu hal yang kita bisa kendalikan. Nah, sebagai review how to-nya pada saat hashtag tersebut misalkan nggak terlalu drastis, ya udah mulai untuk pengelompokan hashtag yang tadi lagi, biar kawan-kawan bisa tahu, bisa belajar yang mana sih hashtag yang bekerja, yang mana sih yang enggak, dan itu yang kawan-kawan coba untuk lanjutkan. Oke, semoga membantu. Waduh, keilang pin post ya, nggak apa-apa deh. Bagaimana cara mengumpulkan audiens, Kak? Ngumpulin audiens. Pertama, step 1, tanyakan kekuatan kamu ada di mana. Passion kamu ada di mana, hal apa yang senang kamu lakukan. Itu yang pertama, jawab dulu. Setelah dijawab, hal kedua, market yang seperti apa yang ingin saya attract. Market yang seperti apa yang ingin saya target ya. Ketiga, baru deh mulai untuk membangun kontennya. Apa yang dunia butuhkan? Kekuatan saya ada di mana, disinkronisasikan, jadilah sebuah konten. Konten inilah yang mendatangkan audiens itu, ya. Nah, pada saat kawan-kawan udah mulai dapat ide tentang konten, udah membuat konten, tapi Kak, saya udah posting setiap hari, saya udah buat konten yang outstanding, udah estetik nih postingannya, ya. Saya udah konsisten posting setiap hari selama sebulan, tapi kok follower saya cuma nambah 10, kok cuma nambah 20, apa yang saya bisa lakukan? Kawan-kawan catat bagian ini paling penting. Sadar nggak saat ini banyak banget microblog yang hadir ya. Kalau buka explore itu banyak banget microblog yang muncul. Tapi apa yang membuat ada microblog yang terkenal, ada juga yang sebenarnya kontennya bagus, tapi kok likes-nya sedikit, tapi kok responnya sedikit. Rahasianya ada di mana sih? Apakah jam posting? Atau karena desain? Atau karena copywriting misalkan? Itu karena dua hal. Pertama, karena kontennya konten emosional yang kita membangun relasi dengan, bukan membangun relasi, membangun emotional interaction dengan orang lain dengan konten kita. Kedua, karena kolaborasi. Pertama, kalau memang ingin konten kita viral, ya kita harus membuat konten yang memang membuat orang lain tersentuh dengan tulisan kita. Nggak harus yang memotivasi kok, nggak harus yang menginspirasi kok. Intinya adalah kita sharing yang memang sesuai dengan value kita, dan itu adalah pelajaran hidup kita, itu bisa touching their heart, itu orang lain pasti mau sharing postingannya kita. Pada saat yang satu ini udah terpenuhi nih, hal kedua yang kawan-kawan lakukan, itu adalah kolaborasi. Kolaborasi gimana? Kawan-kawan, gimana caranya? Karena konten terbaik nggak dilihat sama orang banyak, itu juga sayang. Gimana cara untuk bisa dilihat orang banyak? Lakukan kolaborasi. Kalau followers kawan-kawan saat ini 1000, cari orang yang punya 5000 followers, bangun hubungan dengan mereka. Yang saya lakukan waktu followers saya masih di bawah 5000, saya tuh tiap hari minimal DM 2-3 orang gitu. Walaupun ada yang balas, ada yang
apa ya, ada yang nggak terlalu mengabaikan lah DM kita, nggak apa-apa. Intinya dalam sehari saya harus menambah 2 koneksi. Artinya pada saat sebulan saya memiliki berapa orang tuh? Saya memiliki 60 orang gitu. Masa dari 60 orang ini nggak ada 5-10 orang yang bisa menjadi circle baru kita? Dari situ kawan-kawan bisa belajar gimana caranya untuk menaikkan akunnya kawan-kawan semua. Karena pada saat kita hanya mengandalkan cara organik nih ya, hashtag, posting jam berapa, it works, tapi nggak yang terlalu. Apa yang bisa ngangkat postingan teman-teman semua? Ya dengan cara memanfaatkan yang namanya kolaborasi. Intinya gini, followers kita 1000, cari orang yang 2 kali sampai 3 kali lipat followersnya daripada kita. Pada saat followers kita 5.000, cari yang 15.000 atau 10.000. Tapi jangan sampai kawan-kawan followersnya 1000, langsung kerjasama dengan 100.000. Itu kita langsung diabaikan gitu. Makanya step by step. Semoga membantu. Oke, saya mau jawab komen deh. Wait, Mas, saya pelajar SMA di sekolah asrama. Saya dan teman-teman saya ingin membuat konten yang membuat pelajar lebih cinta dengan bangsanya. Wah, Masya Allah, ini Mas Adelion. Keren sekali misinya. Intinya adalah langsung aja gitu. Jangan banyak mikir. Pokoknya buat aja kontennya gimana caranya si pemuda ini cinta dengan bangsanya. Pokoknya mulai aja dulu berkarya. Walaupun nanti ujung-ujungnya nanti wah like-nya sedikit. Wah, kayaknya ini gak terlalu bekerja deh. Setidaknya kamu tuh masih SMA gitu, masih sekolah asrama lagi, masih punya banyak waktu untuk belajar. So, pastikan setelah live ini selesai, itu kontennya udah harus jadi. Oke? Jadi nggak usah takut apakah diterima oleh market atau enggak, itu di luar dari kendali kita. Semoga membantu. Wah, banyak nih. Oke, kalau gimana kolaborasinya? Oke. Kawan-kawan, ini juga catat ya, gimana step by step untuk kolaborasi dengan orang lain yang memang punya followers lebih banyak daripada kita. Step 1, fine. Jadi mulai mencari mereka yang memang punya satu value dengan kita. Misalkan nih, pengen cari orang yang entrepreneurship, punya mindset positif, profesional, selalu positive thinking. Cari mereka di mana? Cari di akun Fardiandi. Contoh ya, nggak harus Fardiandi kok, banyak kok akun-akun di luar sana yang lebih positif. Cari mereka dan mulai connect dengan mereka. Connect-nya jangan langsung komen, hai Kak Fardi, kita kolaborasi yuk gitu. Jangan gitu. Yang kawan-kawan bisa lakukan adalah mulai bangun hubungan dengan mereka. Pertama, jangan lupa untuk appreciate. Jadi appreciate secara jujur. Coba lihat kontennya, ambil waktu 5-10 detik, pelajari postingan dia. Apa yang bisa kawan-kawan angkat, bener-bener tulus gitu. DM, misalkan namanya Mas Santo misalkan contoh. Hai Mas Santo, saya lihat postingannya bagus-bagus ya. Ini tentang finansial dan ini sangat membantu saya dalam belajar tentang finansial. Salam kenal ya. Kayak sesederhana itu gitu. Jadi kawan-kawan mulai DM untuk bangun hubungan. Nanti ada yang follow kita, ada juga yang enggak. So what? Next aja gitu. Jadi intinya bangun hubungan. Nanti pada saat udah saling like, saling komen, baru di situ mulai tanya, yuk kolaborasi yuk, sekali-kali live bareng gitu. Nah, dengan live kayak gini, live berdua, itu cukup untuk membantu kawan-kawan semua untuk meningkatkan exposure dari bisnis kawan-kawan dan juga dari akun kawan-kawan semua. Karena daripada berjalan sendirian, mending kita kolaborasi dengan mereka yang memang juga ingin bertumbuh bareng. Tapi sebelum kolaborasi, intinya kita punya rumahnya dulu. Apa itu rumahnya? Konten yang punya value. Semoga membantu. Oke, kita ke Q&A dulu ya. Contoh konten yang membosankan itu seperti apa? Pertama, konten yang membosankan ini bagi saya ya, bukan berarti benar ya. Ini cuma perspektif saya. Konten yang membosankan itu pertama adalah konten yang terlalu panjang. Ini soal microblog ya. Kalau microblog kita itu, saya ada microblog juga yang benar-benar kayak surat kabar gitu, panjang banget. Ya, mungkin kawan-kawan saya ada yang tetap baca karena memang udah kebangun audiensnya dan udah tahu ada value di situ. Tapi saya nggak kebayang kalau di awal-awal saya benar-benar udah kayak surat kabar tuh microblognya, orang-orang akan mengabaikan gitu. Orang-orang kayak apaan sih ini gitu. Itu pertama yang membosankan adalah konten yang terlalu panjang dan bertele-tele. Sebisa mungkin simplify, to the point, nggak usah bertele-tele. Oke? Selanjutnya yang membosankan apalagi ya?
Itu aja sih kayaknya. Jadi intinya adalah kalau membosankan atau enggak itu tergantung audiensnya. Bisa jadi ada yang memang senang microblog, ada juga yang senang video, tergantung siapa yang ingin kita attract. Oke, semoga membantu. Tutorial buat IG Ads gimana ya? Masih awam soalnya. IG Ads. Oke, kalau kawan-kawan mau mencoba IG Ads, pertama harus punya Facebook dulu. Di Facebook itu di-connect dengan Instagramnya. Ini agak ribet sih, tapi gak apa. Setidaknya kawan-kawan ada mindset dikit. Di-connect-kan di akun Facebooknya. Nanti pada saat ingin mulai akun iklan, masukkan budget dulu nih. Masukkan budget di Facebook. Agak ribet sih. Kalau mau beli IG Ads, ini aja deh. Coba ketik di YouTube, tulis bahwa cara untuk mulai Instagram Ads. Itu banyak kok di situ ya. Karena kalau saya jelasin di sini nanti jelasnya setengah-setengah, nanti kawan-kawan juga nangkepnya setengah-setengah. Oke, semoga membantu. Ini ada pertanyaan dari Miss Dianatan. Ya. Wait, ini live-nya udah mau selesai ya ternyata ya. Nggak kerasa loh sejam. Kak, saya mau bertanya, saya kerja di persulam alisan dan eyelashing pada musim saat ini, apakah perlu saya melanjutkan tetap? Iya, jadi kawan-kawan, kalau misalkan IG akun kita atau bisnis kita saat ini kena dengan yang namanya pandemi, hal yang kawan-kawan bisa lakukan itu adalah tetap lanjutkan postingannya. Bisnis boleh off, tapi eksistensi harus tetap ada. Karena pada saat kawan-kawan mulai untuk pause posting, udah nggak posting lagi, itu artinya orang-orang udah mulai merasa bahwa kayaknya bisnisnya tutup deh. Kayaknya ini nggak jalan lagi. Intinya kita tetap harus eksis, walaupun misalkan bisnis kita nggak jalan, setidaknya online presence kita itu tetap masih ada. Dan itu yang akan sangat membantu kawan-kawan semua. Oke? Semoga membantu. Hashtag di IG story perlu nggak, Mas? Tergantung sih, tapi biasa kalau tergantung ya, hashtagnya itu hashtag yang gimana dulu nih, ya. Biasa kalau saya menggunakan shoot on iPhone itu viewersnya semakin banyak sih. Cuma ya untuk apa viewers banyak, toh juga bukan bukan target saya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin hashtag masih bisa bekerja sih di stories, tapi memang yang paling bisa mendatangkan banyak orang itu memang di feed. Oh iya, saya mau jawab satu pertanyaan juga karena banyak banget yang DM bilang kenapa saya setiap kali posting hashtag itu di komentar. Sebenarnya nggak ada alasan yang crucial. Saya tuh melakukan itu karena saya nggak suka kalau melihat postingan di caption saya itu terganggu dengan hashtag gitu. Jadi makanya di komentar saya postingnya, dan mau posting di komentar atau caption itu akan tetap sama aja ya. Jadi benar-benar gimana caranya saya mau melihat caption saya itu lebih fokus ke caption daripada ada gangguan hashtag di situ. Oke? Menurut kakak, semua orang bisa bisnis gak? Soalnya aku merasa kayak gak bakat buat berbisnis. Kawan-kawan, hati-hati dengan apa yang kita omongin ke diri kita sendiri. Dan memang ada orang yang memang belum punya bakat untuk bisnis, tapi bisnis itu skill gitu. Bukan hal yang jatuh dari dikasih sama Tuhan terus kita punya passion di bisnis, enggak. Itu tuh ada memang orang yang memang terlahir sebagai seorang pebisnis, tapi ada juga yang nurture, butuh edukasi, butuh bimbingan yang membuat kita tuh bisa lebih bertumbuh. Intinya adalah selalu bilang ke dirinya, bangun pagi, bangun belief system bahwa wah, saya adalah orang yang hebat, saya adalah calon pebisnis yang sukses. Oke? Wah, ini udah ada remaining-nya nih ya. Saya tutup aja ya. Intinya thank you bagi kawan-kawan semua ya. Ini ada Mbak Natasha. Terima kasih banyak atas ini, bawa air kok sebenarnya. Dan memang lagi flu. Terima kasih dan doakan saya semoga cepat sembuh juga dengan pilek flu ini. Intinya saya doakan untuk kawan-kawan semua semoga sukses dan kita semua dapat suatu hal yang maksimal tahun ini. Kawan-kawan yang punya tujuan, goals, visi, semua bisa tercapai bareng-bareng. Ya, jadi intinya di Instagram ini jangan melihat saya sebagai mentor atau guru, kita ini sebagai sahabat, kita teman-teman, kawan-kawan semua. Ya kita sama-sama saling bertumbuh gitu, bukan berarti bahwa saya sempurna, saya juga jauh banget loh dari kata-kata sempurna, saya juga masih belajar. Oke, thank you so much, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.